Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPG Prajabatan. Pada video kali ini, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Pancasakti Tegal, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai profiling peserta didik SMA Negeri 1 Kramat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosaili Andriani, rekan saya Ana Rizka Afriani, lalu Elindisa Bilkis Junaidi, kemudian Vivi Al-Afia, selanjutnya Gilang Pradana, dan yang terakhir Muhammad Akimur Rizal. Kami telah melakukan observasi profiling peserta didik pada siklus 1 PPL. Profiling yang kami observasi yaitu meliputi etnik, kultural, status sosial, motivasi, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan motorik, dan perkembangan moral. Adapun penjelasan tiap aspeknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai aspek etnik, aspek kultur, dan aspek status sosial. Jika dilihat dari aspek etnik, sebagian besar peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat berasal dari keturunan asli suku Jawa. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 1 Kramat terletak di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sehingga mayoritas penduduknya berasal dari keturunan asli suku Jawa. Selain itu, peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat mampu menghargai keberagaman suku yang ada, serta mampu bekerja sama secara tim dengan keberagaman suku yang ada. Kemudian jika dilihat dari aspek kultur, setiap pagi SMA Negeri 1 Kramat menerapkan kebiasaan bersalaman dengan guru ketika peserta didik memasuki lingkungan sekolah. Selain itu, peserta didik SMA Negeri 1 Kramat juga menerapkan kebiasaan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Kemudian jika dilihat dari aspek status sosial, sebagian besar peserta didik SMA Negeri 1 Kramat menggunakan HP atau smartphone untuk kegiatan belajar di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kemudian sebagian peserta didik SMA Negeri 1 Kramat juga menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Selain itu, peserta didik SMA Negeri 1 Kramat juga menyukai kegiatan berorganisasi, baik di kelas maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek minat dan perkembangan kognitif pada peserta didik. Pada aspek minat ini, mayoritas peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat ini lebih suka jika pembelajaran dilakukan di luar kelas dan pembelajaran ini menggunakan media-media yang menarik. Selain itu, peserta didik juga sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari guru maupun dari teman-temannya. Lalu peserta didik juga sudah mengetahui minat dan bakatnya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya yang dimilikinya. Sedangkan pada aspek perkembangan kognitif peserta didik, mayoritas peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat ini sudah berani untuk berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan secara logis pada suatu objek. Lalu peserta didik juga sudah mampu mengingat dan menghafalnya dengan baik terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga mampu memahami dan mampu menjelaskan terkait dengan teks yang diberikan oleh guru, baik itu teks tentang pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Karena peserta didik sudah mampu memahami teks tersebut, jadi peserta didik sudah dapat menerapkan pembelajaran di luar kelas maupun di lingkungan sekolah
atau di lingkungan rumahnya. Pada aspek kemampuan awal, mayoritas peserta didik sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di awal kegiatan. Kemudian, peserta didik juga sudah mampu menerapkan pengetahuan yang didapat di dalam kelas untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu aspek gaya belajar. Mayoritas peserta didik sudah mengetahui dan menerapkan gaya belajarnya masing-masing pada pembelajaran di kelas. Sebagian peserta didik menyukai gaya belajar dengan media audiovisual atau video, dan sebagian lagi menyukai gaya belajar dengan media visual, contohnya seperti gambar, poster, dan pamflet. Terdapat peserta didik yang menyukai gaya belajar kinestetik juga. Selanjutnya yaitu pada aspek motivasi. Mayoritas peserta didik sudah mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian memiliki keinginan untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui atau belum dimiliki. Kemudian peserta didik juga terlibat aktif dalam kegiatan di dalam kelas seperti diskusi. Sebagian peserta didik mendapatkan dorongan atau motivasi dari orang tua, guru, ataupun temannya. Sedangkan sebagian lagi sudah memiliki inisiatif sendiri untuk giat belajar. Baik, untuk aspek berikutnya adalah aspek perkembangan emosi. Peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat rata-rata sudah mampu mengendalikan emosinya, baik emosi secara pribadi maupun emosi dengan orang lain ketika kegiatan berdiskusi. Hal tersebut dibuktikan ketika pembelajaran, peserta didik sudah mampu mengendalikan dirinya agar pembelajaran lebih tenang dan kondusif. Peserta didik juga sudah mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan atau apa yang dia inginkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler dan kegiatan positif lainnya. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan sosial. Peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat rata-rata sudah mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik maupun dengan warga sekolah lainnya. Selanjutnya, pada aspek perkembangan moral. Untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat, perkembangan moral peserta didiknya itu sudah dikatakan baik. Hal itu ditunjukkan yang pertama pada peserta didik yang mampu mentaati dan menjalankan setiap aturan yang ada di sekolah. Lalu kemudian peserta didik mampu untuk membuang sampah di tempat sampah. Yang selanjutnya peserta didik itu mampu berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan selanjutnya untuk perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik, peserta didik di SMA Negeri 1 Kramat itu juga sudah sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, itu peserta didik itu sudah mampu bermain peran. Contohnya pada materi membaca puisi, bermain peran pada pentas drama, berpidato, dan lain sebagainya. Demikian pemaparan profiling peserta didik SMA Negeri 1 Kramat. Kami memperoleh kesimpulan bahwa profiling peserta didik perlu dilakukan untuk dapat mengetahui gaya belajar, karakteristik, dan hal-hal yang melatar belakangi peserta didik. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui dan menentukan strategi yang tepat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Demikian pemaparan profiling peserta didik SMA Negeri 1 Kramat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.